6 pamali di waktu maghrib yang bikin sial dan celaka jika dilanggar. Selamat datang di channel Inspirasi Abadi. Semoga hari ini kalian sehat dan bahagia. Pada episode video kali ini, Inspirasi Abadi akan mengajak Anda untuk membahas tentang beberapa pamali di waktu maghrib menurut Kitab Primbon Jawa Kuno dan kepercayaan lokal. Waktu maghrib di banyak wilayah Nusantara masih dianggap sebagai waktu yang sakral, karena selain merupakan waktu untuk kembali beribadah kepada Tuhan, waktu maghrib ternyata juga dikaitkan dengan waktu pergantian aktivitas antara dua dimensi, yaitu dimensi manusia yang hidup di alam nyata dengan dimensi mereka yang ada di alam gaib. Pada waktu maghrib ketika langit berubah warnanya menjadi merah ataupun jingga, dipercaya merupakan salah satu waktu di mana kekuatan dan aktivitas para makhluk halus sedang berada pada puncaknya, sehingga dengan demikian, ketika maghrib menjelang, ada beberapa pamali yang telah menjadi mitos dan kepercayaan agar kita bisa terhindar dari gangguan para makhluk halus tersebut. Pamali waktu maghrib yang pertama adalah sebaiknya tidak tidur di waktu maghrib. Tidur adalah waktu ketika manusia sedang berada di titik paling rentan. Karena pada saat tidur, kita menjadi terlena dengan segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar. Itulah kenapa simbah kita di waktu dulu sering memberikan nasihat agar jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan tidur terutama di waktu maghrib. Menurut ilmu medis, jika tidur di saat maghrib, hal itu akan mengacaukan sistem metabolisme dan produksi hormon tubuh, bahkan juga bisa membuat otot menjadi lemas. Itulah sebabnya kebanyakan orang yang tidur di waktu maghrib, ketika bangun akan merasa bingung, kehilangan mood, tidak bisa membedakan siang malam, dan badan justru menjadi lemas serta pegal-pegal. Kemudian jika dikaji dari sisi metafisika, ketika seseorang sedang tidur di waktu maghrib, maka badan astral dari orang tersebut bisa tersesat atau malah dibawa masuk ke alam gaib, karena pada saat maghrib gerbang antar dimensi juga akan ikut terbuka lebar. Dan selain itu, jika kita tidur pada saat aktivitas gaib sedang berada pada puncaknya, maka tubuh kita akan rawan terhadap serangan ilmu hitam, minimal rawan akan terkena tindihan. Pamali maghrib yang kedua adalah sebaiknya tidak mandi di waktu maghrib. Larangan untuk tidak mandi bebarengan dengan waktu maghrib lebih menitik beratkan dalam segi kesehatan, karena jika Anda memiliki kebiasaan tersebut, maka lambat laun akan bisa mengakibatkan timbulnya penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah seperti lemah jantung, tekanan darah rendah ataupun tinggi, vertigo dan lain sebagainya. Biasanya kemunculan kumpulan penyakit itu akan ditandai dengan melemahnya daya tahan tubuh alias gampang masuk angina. Pada saat peralihan siang menuju malam, metabolisme tubuh manusia pada umumnya juga akan ikut menyesuaikan, yaitu setelah seharian bekerja, maka pada saat menuju maghrib, tubuh akan mengalami penurunan aktivitasnya untuk menjadi lebih rileks, termasuk juga kerja sistem peredaran darah dan juga jantung, sehingga ketika pada saat posisi ini Anda mandi, akan mengirimkan sinyal kejut yang bisa membuat organ dalam tubuh menjadi kaget, bahkan juga akan berhenti berfungsi sejenak. Pamali waktu maghrib yang ketiga adalah jangan biarkan anak kecil beraktivitas di luar rumah. Pasti pernah mendengar mengenai kisah seorang anak yang bermain sembunyian di waktu maghrib yang kemudian hilang dan ditemukan di kebonan bambu dalam keadaan linglung. Hal itu bukanlah sekedar cerita untuk menakut-nakuti saja, namun kejadian yang demikian adalah nyata. Dan masih sering terjadi terutama di daerah pedesaan. Anak yang masih kecil memiliki aura yang masih bersih. Aura ini jika tercium oleh makhluk gaib maka akan tercium seperti aroma dupa ataupun menyan yang sangat wangi. Oleh sebab itulah, mereka kerap sekali menjadi sasaran dari kejahatan makhluk halus.
Entah itu sekedar iseng disembunyikan, dijadikan anak, bahkan parahnya lagi akan dimakan alias dijadikan tumbal. Bagi yang sedang memiliki anak bayi, sebaiknya juga jangan berada di luar rumah ketika maghrib tiba, apalagi berada di jalan, gendong bayi tersebut dan tetaplah berada di dalam rumah hingga waktu maghrib selesai. Dan jangan lupa untuk menutup semua pintu serta jendela, karena selain memang sudah malam, hal itu akan melindungi bayi dari gangguan jin dan setan yang sedang bergentayangan. Pamali waktu maghrib yang keempat adalah sebaiknya jangan bersedih ataupun bergembira yang terlalu berlebihan. Bersedih maupun bergembira dengan berlebihan secara umum dianggap sebagai gejala adanya gangguan mental yang serius. Bisa jadi hal itu adalah tanda bahwa orang tersebut mengidap apa yang dinamakan dengan bipolar atau berkepribadian ganda. Namun jika hal tersebut terjadi pada saat maghrib, maka bersedih secara berlebihan akan bisa mendatangkan gangguan dari makhluk halus, yaitu pikiran Anda yang sedang buntu dan gelap akan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti untuk mencelakai orang lain bahkan juga diri sendiri, apalagi sampai melibatkan korban jiwa. Kemudian jika Anda bergembira secara berlebihan pada waktu maghrib, maka mitosnya adalah akan datang kesialan sebanyak 3 kali berturut-turut, bahkan setelah itu akan bisa membuat Anda menjadi menangis. Pamali waktu maghrib yang kelima adalah sebaiknya menghentikan aktivitas apapun yang sedang dikerjakan. Secara turun-temurun, leluhur kita mengajarkan untuk sebisa mungkin berhenti sejenak dari segala aktivitas yang sedang dilakukan ketika maghrib tiba, dan terutama bagi yang beragama Muslim. Ada baiknya meluangkan waktu sejenak untuk mengambil air wudhu kemudian laksanakan sholat maghrib. Menghentikan aktivitas sejenak pada saat maghrib juga akan menghindarkan Anda dari berbagai nasib buruk, terutama bagi yang sedang berada di jalan raya. Hal itu dikarenakan pada saat maghrib penglihatan kita akan mengalami penyesuaian dari terang menjadi gelap, di mana bagi sebagian orang akan mengakibatkan pandangan menjadi kabur yang bisa berakibat fatal. Namun selain penjelasan ilmiah tadi, ada pula penjelasan metafisiknya, yaitu pada saat maghrib, para makhluk gaib juga akan melakukan aktivitasnya seperti manusia pada waktu pagi hari. Sehingga agar tidak saling tabrak, maka ada baiknya kita menunggu waktu maghrib berlalu. Pamali waktu maghrib yang keenam adalah, hindari untuk melakukan hubungan suami istri bagi Anda yang sudah menikah. Larangan maghrib yang satu ini, bertujuan agar ketika Anda melakukan ritual rumah tangga yang sakral tersebut, Anda tidak akan diganggu oleh entitas gaib yang suka usil dan mesum. Karena secara tidak sadar seringkali pada saat melakukan hal itu, ada peran serta mereka yang ikut ambil bagian sehingga ketika terjadi kehamilan maka anak yang dilahirkan pun sangat mungkin akan memiliki watak dan perilaku buruk yang menyerupai mereka. Nah, demikianlah tadi video tentang pamali waktu maghrib, semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya doakan agar Anda semua penikmat channel Inspirasi Abadi selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam rezekinya. Terima kasih.